Namanya Afan Kurniawan, seorang warga Indonesia. Ia lahir tahun 2004 dan kemarin malam Afan mengembuskan nafas terakhirnya di bulan Agustus ini. Bulan yang katanya adalah bulan kemerdekaan. Namun faktanya rakyat belum merdeka. Rakyat di jalanan penuh derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 dengan topik negara dan hukum. Dengan saya Pramudia Maulana dengan NIM 129. Saya Muhammad Abdul Fatah dengan NIM 107. Saya dengan Muhammad Fauzan Irawan dengan NIM 241. Saya Novel Akila Faza dengan NIM 098. Saya Muhammad Faza Mubarak dengan NIM 087. Saya Bintang Zahra Mandika dengan NIM 229. Saya Aulia Zahra dengan NIM 020. Saya Kanisha Mufita Zahra dengan NIM 284. Saya Nasif Aulia Zahra dengan NIM 012. Berdasarkan kasus yang kami angkat, yaitu mengenai kasus tertabraknya pengemudi ojol oleh kendaraan taktis aparat. Menurut saya hal itu melanggar undang-undang dan hak asasi manusia atau HAM. Contohnya seperti yang dibahas pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi HAM serta menggunakan kekuatan secara profesional. Namun pada kasus ini Polri tidak menggunakan kekuatannya secara profesional karena dengan sengaja menabrak sekaligus melindas pengemudi ojol yang tidak bersalah. Dampaknya pada keluarga korban adalah kehilangan sosok anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, dampaknya kepada aparat yaitu kepercayaannya menurun karena sudah dipandang buruk, apalagi setelah melakukan kasus yang diangkat pada pembahasan kali ini. Dari pandangan kemanusiaan, peristiwa Afan tersebut menjadi duka mendalam bagi keluarga Afan sendiri. Karena Afan adalah ojol yang setiap hari bekerja di jalan demi mencari nafkah. Hal tersebut mempertegas pentingnya perlindungan bagi seluruh pengguna jalan tanpa memandang profesi. Negara dan pihak terkait seharusnya menjamin bahwa aktivitas operasional kendaraan besar tidak membahayakan bagi masyarakat sipil. Kasus ini juga menuntut adanya transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat. Penyelidikan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian, pelanggaran prosedur, atau faktor lain yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Hasil penyelidikan harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada aparat. Kasus Kurniawan sangat menyedihkan karena seorang warga yang sedang bekerja justru kehilangan nyawa saat situasi ricuh. Menurut saya, kejadian ini harus diusut sampai tuntas supaya keluarga korban mendapatkan keadilan dan peristiwa serupa tidak terulang. Aparat juga perlu lebih mengedepankan cara yang kemanusiaan, bukan tindakan yang membahayakan masyarakat. Kasus Afan Kurniawan menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia banyak kekurangan, sehingga bisa terjadi kasus seperti di mana Afan Kurniawan yang sedang bekerja menjadi driver ojol untuk keluarganya terlindas oleh mobil Brimob oleh aparat, sehingga hal tersebut memicu amarah masyarakat terhadap kepolisian dikarenakan anggota Brimob yang sengaja melindas dan menjadikan Afan Kurniawan tewas di tempat. Ya, tanggapan saya tentang kasus meninggalnya Afan Kurniawan merupakan tragedi yang sangat memprihatinkan. Karena peristiwa ini mencerminkan perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan kendaraan rantis di area ramai. Kendaraan rantis merupakan kendaraan yang berat, seharusnya digunakan dengan secara hati-hati, terutama di lokasi yang padat dan penuh warga. Kasus ini menimbulkan dampak sosial karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Peristiwa ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga, tetapi juga memicu empati bagi publik dan menurunkan kepercayaan terhadap aparat. Kasus ini harus ditangani dengan penegakan hukum yang tegas agar pihak dari keluarga korban bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih. Menurut saya dari kasus Afan ini membuat perhatian para masyarakat. Di kondisi demo yang lagi kacau-kacaunya, harusnya aparat bisa kontrol tindakan mereka.
bukan malah justru bikin keadaan makin kacau dan memanas. Dari kasus kayak gini juga bikin kepercayaan orang-orang ke aparat semakin menurun. Kayak orang-orang jadi mikir kita aman gak sih di situasi demo kayak gini. Makanya penting banget kasus ini diusut dengan jelas. Kasus Afan Kurniawan ini nunjukin kalau sistem hukum kita tuh masih banyak bolongnya, mulai dari aparat yang kadang-kadang gak transparan, sampai perlindungan HAM yang masih kurang maksimal. Intinya hukum tuh harusnya adil buat semua orang dan gak boleh semena-mena. Jadi perlu banget pembenahan serius biar kejadian kayak gini gak keulang lagi. Meninggalnya Afan sangat memprihatinkan karena dia hanyalah sebagai warga sipil yang tidak terlibat aksi, namun justru menjadi korban tindakan kendaraan taktis yang melaju di tengah kerumunan yang hingga menimbulkan korban jiwa, menunjukkan adanya dugaan kelalaian dan kurangnya kehati-hatian aparat. Peristiwa ini menegaskan pentingnya evaluasi SOP keselamatan masyarakat agar tetap menjadi prioritas. Selain itu, perlu dilakukan investigasi yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Kasus yang menimpa Afan Kurniawan sangat memprihatinkan karena ia bukan bagian dari masa aksi, melainkan seorang pengemudi ojek online yang sedang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa korban adalah warga sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru menjadi korban dalam situasi pengamanan. Tindakan aparat yang menyebabkan kematiannya mengindikasi kemungkinan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan kurang berhati-hati di lapangan. Oleh karena itu, peristiwa ini menegaskan pentingnya pengendalian massa serta penegakan hukum yang transparan agar keadilan bagi Afan Kurniawan dan keluarganya dapat terwujud serta kepercayaan publik tetap terjaga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.